Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati atas kitab Matan Isa Guji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait qadhiyah syartiyah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan qadhiyah syartiyah itu merupakan qadhiyah yang dua pembagian pembentuknya berupa jumlah. Itu yang disebut dengan qadhiyah syartiyah. Nah, kemudian qadhiyah syartiyah ini terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan muttasilah atau yang dikenal dengan konjungsi. Yang kedua disebut dengan munfasilah atau disebut dengan disjungsi. Qadhiyah syartiyah muttasilah di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Sekarang masuk pada pembahasan syartiyah munfasilah. Apa itu syartiyah munfasilah? Syartiyah munfasilah itu adalah qadhiyah syartiyah yang penghukumannya itu adalah at-tanafi, saling menegaskan antara qadhiyah yang satu dengan qadhiyah yang lainnya. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa qadhiyah syartiyah itu adalah qadhiyah yang dua bagian pembentuknya itu berupa jumlah atau berupa qadhiyah. Nah, hukum yang ada di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah adalah at-tanafi, saling menegaskan di antara dua bagian qadhiyah ini. Apa yang dimaksud dengan at-tanafi? Yang dimaksud dengan at-tanafi itu adalah idza tahaqqaqa hadza la yatahaqqaqu dzaka. Itu yang dimaksud dengan tanafi. Apabila qadhiyah yang satu terwujud, terrealisasi, maka qadhiyah yang lain tidak terrealisasi. Sebaliknya, apabila qadhiyah yang lain yang terrealisasi, yang terwujud, maka qadhiyah yang satu tidak terrealisasi. Itu yang dimaksud dengan at-tanafi. Nah, dua pembagian yang membentuk qadhiyah syartiyah itu, yang pertama disebut dengan muqaddam, yang kedua disebut dengan tali. Ini biar lebih jelas ya. Lebih jelas walaupun ini nanti sama syari dan musannif akan dijelaskan secara terperinci. Namun biar ini tergambar dengan baik apa itu syartiyah munfasilah, maka saya menjelaskan untuk sebagai pengantar saja. Dua bagian yang membentuk qadhiyah syartiyah itu, yang pertama disebut dengan muqaddam, yang kedua disebut dengan tali. Nah, di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah, hubungannya atau hukum yang ada di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah itu adalah at-tanafi, saling menafikan di antara muqaddam dan tali. Bagaimana bentuk saling menafikan? Idza tahaqqaqal muqaddam la yatahaqqaqat tali. Jika muqaddamnya yang terwujud, yang terrealisasi, maka talinya tidak terwujud, tidak terrealisasi. Sebaliknya, idza tahaqqaqat tali la yatahaqqaqul muqaddam. Ketika talinya yang terwujud, maka muqaddamnya tidak terwujud. Itu yang dimaksud dengan at-tanafi, saling menafikan
saling menegasikan di antara muqaddam dan tali. Bainal qadhiyataini. Ini yang dimaksud dengan bainal qadhiyataini adalah muqaddam dan tali. Wa imma syartiyatun munfasilatun, dan ada kalanya ialah syartiyah munfasilah. Apa itu qadhiyah syartiyah munfasilah? Wahia, dan adapun syartiyah munfasilah allati ialah yang yuhkamu dihukumi fiha di dalam allati bitanafi dengan saling menafikan, dengan saling menegasikan, bainal qadhiyataini di antara dua proposisi. Yang dimaksud dengan bainal qadhiyataini yaitu muqaddam dan tali. Idza tahaqqaqat tali la yatahaqqaqul muqaddam, wa idza tahaqqaqal muqaddam la yatahaqqaqut tali. Nah, itu yang disebut dengan at-tanafi. Kemudian, jika at-tanafi di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah itu diafirmasi, maka itu disebut dengan munfasilah mujabah. Sebaliknya, apabila at-tanafi di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah itu dinegasikan, tanafinya dinegasikan, maka itu disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah salibah. Fa in hukima fiha, maka apabila dihukumi fiha di dalam munfasilah bitanafi, apa dengan at-tanafi saling menafikan, saling meniadakan atau saling menegasikan, ijaban dengan afirmasi. Artinya at-tanafi itu diafirmasi. Diafirmasi itu artinya diakui, ditetapkan, ya. Maka fal qadhiyatu, maka adapun qadhiyah munfasilatun mujabatun ialah disebut dengan munfasilah mujabah, afirmatif, ya. Disebut dengan disjungsi afirmatif. Kaqaulina, seperti perkataan kita, al-adadu imma ayyakuna zaujan au fardan. Adapun bilangan imma ayyakuna zaujan, ada kalanya ialah ada apa al-adad, zaujan ialah genap, au fardan atau ganjil. Di sini ada dua qadhiyah, yaitu berupa muqaddam dan tali. Apa muqaddamnya? Yaitu al-adadu zaujun. Apa talinya? Al-adadu fardun. Nah, hukum yang ada di munfasilah itu adalah at-tanafi, saling meniadakan, saling menegasikan, saling menafikan. Ketika al-adadu zaujun itu yang terwujud, maka al-adadu fardun tidak terwujud. Sebaliknya, ketika al-adadu fardun itu yang terwujud, maka al-adadu zaujun tidak terwujud. Itu yang dimaksud dengan at-tanafi. Nah, apabila tanafinya ini diafirmasi, diakui, dibenarkan, maka ini disebut dengan munfasilah mujabah. Jadi di dalam contoh al-adadu imma ayyakuna zaujan au fardan, at-tanafi di dalam contoh ini diafirmasi, diakui. Maka ini disebut dengan qadhiyah munfasilah mujabah. Wa in hukima, dan apabila dihukumi fiha di dalam munfasilah bitanafi, apa dengan at-tanafi, saling menafikan, saling meniadakan, salban dengan negasi, artinya at-tanafi yang ada di dalam qadhiyah itu, tanafinya, hukum tanafinya dinegasikan, ditiadakan, diangkat, dihilangkan, maka munfasilah itu disebut dengan munfasilah salibah. Artinya hukum tanafinya dihilangkan, dinegasikan, ditiadakan, maka disebut dengan munfasilah salibah. Wa in hukima, dan apabila dihukumi fiha di dalam munfasilah bitanafi, apa dengan at-tanafi, salban dengan bentuk salban, negasi,
Fal qadiyatu maka adapun qadiyah proposisi munfasilatun salibatun ialah disjungsi negatif. Munfasilatun salibatun disjungsi negatif. Faqaulina seperti perkataan kita laisa imma ayyakunal insanu aswadah au katiban. Biar lebih jelas, asalnya seperti ini. Asalnya ya, di dalam bentuk mujabahnya. Al insanu imma ayyakuna aswad au katiban. Di dalam contoh yang seperti ini berarti tanafi, ada tanafi saling meniadakan antara al insanu aswad dan al insanu katib, sehingga antara al insanu aswad dan al insanu katiban ini tanafinya diafirmasi. Kalau al-insanu aswad yang terwujud, maka al-insanu katiban tidak terwujud. Berarti antara aswad dan katib ini tidak boleh bersatu, tidak boleh bersama. Ini di dalam contoh afirmasi. Kemudian tanafinya ini kemudian dihilangkan, dinegasikan, ditiadakan dengan huruf ini ya, dengan huruf salab yaitu laisa. Laisa imma ayyakunal insanu aswad au katib. Sehingga karena tanafinya dihilangkan antara dua qadhiyah ini, maka di antara dua qadhiyah ini bisa sama-sama gabung. Ya. Yang awalnya antara insan aswad dan katib tidak bisa bersama di dalam mujabahnya, di dalam afirmasinya. Kemudian ketika tanafinya ini dinegasikan, maka al-insan dan aswad bisa gabung. Sehingga laisa imma ayyakunal insanu aswada au katiban. Artinya di dalam contoh ini tanafi saling menegasikan antara insan aswad dan insan katib ini sudah dihilangkan. Sehingga antara keduanya ini bisa bersama. Al-insanu aswad dan al-insanu katib ini bisa bersama, bisa menyatu. Karena tanafinya dinegasikan. Ini maksudnya dengan bitanafi salban. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya akan dijelaskan masing-masing dari hamliyah, syartiyah muttasilah, syartiyah munfasilah secara rinci. Ini hanya penjelasan secara umum saja dari 3 bentuk qadhiyah ini, yaitu qadhiyah hamliyah, qadhiyah syartiyah muttasilah, dan qadhiyah syartiyah munfasilah. Secara terperinci akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.